Kehidupan manusia tentulah tidak dapat dipisahkan dari alam semesta. Tanpa manusia, alam semesta hanya menjadi ruang hampa penuh kesunyian. Indonesia terletak di lintasan garis khatulistiwa yang membentang dari Sumatera, Kalimantan, hingga Papua. Keindahan alam Indonesia yang terdiri dari pesisir pantai, gugusan pulau-pulau, barisan pegunungan, dan hijaunya hutan belantara menjadikan Indonesia disebut sebagai Zamrud Khatulistiwa. Indonesia memiliki lebih dari 90 juta hektar hutan tropis yang merupakan kawasan hutan ketiga terbesar di dunia setelah Brazil dan Republik Demokratik Kongo. Hutan Indonesia berisi aset ekologi, ekonomi, budaya, dan spiritual yang menjadikan hutan Indonesia menjadi aset nasional yang sangat berharga bagi manusia dan alam. Namo Buddhaya. Saya Profesor Dr. Philip K. Wijaya, Ketua Umum dari Permabudi atau Persatuan Umat Buddha Indonesia. Pada tahun 1960, hutan menutupi hampir seluruh Indonesia. Luas terbentang Nusantara menghijaukan bumi. Namun, pada periode 1990, terjadi pengalihan fungsi besar-besaran untuk perkebunan. Pada periode inilah, tingkat penggundulan hutan Indonesia berada di peringkat kedua dunia. Pada tahun 2017, Indonesia telah kehilangan 15% tutupan hutannya, di mana sebagian besar kerusakan terjadi di hutan. Antara tahun 2000 dan 2012, sebanyak 43% hutan gambut Indonesia musnah. Tutupan hutan terus menurun dan sekarang hanya tersisa kurang dari setengahnya. Perlindungan khususnya untuk hutan tropis, tentu aja karena kita lagi ada di daerah tropis. Ya mungkin kalau kita ada di dekat Kutub Utara kita ceritanya lain, tapi kita merupakan bagian yang hutan tropis dunia itu berada, karena hutan tropis di dunia berada di 3 zona yang ada di Khatulistiwa. Masing-masing ada di Amazon di Amerika Latin, kemudian di Sub-Sahara itu di Afrika, dan Indonesia terutama di Pulau Kalimantan dan di Papua. Sehingga bagian yang perlu kita memberi kontribusi pada perawatan lingkungan dunia, salah satunya adalah merawat hutan tropis atau kita sebut hutan tada hujan yang ada di Indonesia ini. Agama Buddha tentu saja tidak bisa lepas dari tanggung jawab ini. Kita butuh berkontribusi satu sama yang lain, berkolaborasi dengan yang lain untuk mewujudkan apa yang ingin kita cita-citakan. Penebangan dan kebakaran hutan juga memainkan peran penting dalam kerusakan dan kemusnahan hutan Indonesia. Kebakaran skala besar yang terus-menerus terjadi menyebabkan dampak kesehatan dan ekonomi di tingkat regional yang sangat parah dan berkontribusi pada perubahan iklim. Kebakaran pada tahun 2015 sangatlah parah. Sekitar 2,6 juta hektar lahan terbakar antara bulan Juni dan Oktober tahun itu, menyelimuti Indonesia dan negara-negara tetangga dengan asap beracun selama berminggu-minggu dan menyebabkan gangguan pernafasan hingga kematian. Melindungi hutan tropis tentu aja bukan sesuatu yang mudah. Dunia makin hari makin banyak manusianya. Dengan demikian, kerusakan baik oleh kebutuhan manusia maupun oleh kebutuhan komersil yang lain-lain itu terus-menerus terjadi. Dan perlu kita ketahui bahwa hutan tropis itu begitu dirusak, itu susah sekali untuk mengembalikan hutannya berserta dengan seluruh habitat yang ada. Dengan demikian, kita sangat perlu menjaga kelestarian dari hutan tropis itu sendiri, tidak kita rubah-rubah karena ada banyak sekali kehidupan-kehidupan yang lain yang saling menunjang, saling terkait satu sama lain di dalam hutan itu. Nah, pekerjaan yang luar biasa besar ini dan cukup berat itu tidak mungkin diselesaikan hanya oleh umat Buddha. Itu butuh kita bergerak bersama-sama. Untuk itulah didirikanlah
Interfit Rainforest Initiative Indonesian Chapter, yang mana kita bersama-sama di dalam organisasi ini memperdayakan diri kita sendiri, mengajak umat-umat dan mengajak lingkungan yang lebih luas dari kita untuk bersama-sama memberi perhatian, termasuk kita berusaha sekali dan berkali-kali mengingatkan pemerintah. Kita lakukan negosiasi dengan dunia komersil, dunia usaha dan sebagainya yang terkait dengan hutan. Kemudian kita juga melakukan kolaborasi dengan pencinta lingkungan, pencinta hutan di dunia yang lain untuk bisa mewujudkan apa yang ingin kita cita-citakan. Moga-moga apa yang kita laksanakan berguna bagi manusia di seluruh dunia ini dan berguna bagi generasi berikutnya, anak cucu kita, untuk kesejahteraan mereka di depan. Akan datang titik di mana kita tidak bisa mengembalikan yang telah hilang jika setiap pohon telah ditebang dan hutan terakhir telah musnah. Kepedulian pada alam merupakan ajaran agama dunia, dan kini saatnya untuk memperkuat dan menggerakkan sumber daya spiritual kita, pengaruh kita, dan otoritas moral untuk secara bersama-sama menegaskan bahwa menjaga hutan tropis merupakan kemuliaan dan penggundulan hutan tropis menciderai kemuliaan kehidupan. Interfaith Rainforest Initiative atau IRI adalah aliansi internasional lintas agama, wadah bagi para pemimpin agama dan komunitas agama untuk bahu-membahu dengan masyarakat adat, pemerintah, masyarakat sipil, dan dunia usaha dalam aksi-aksi yang melindungi mereka yang berperan sebagai penjaganya. IRI membawa suara moral tentang perlindungan hutan tropis, perubahan iklim, masalah masyarakat adat, dan pembangunan berkelanjutan. Prakarsa bekerja melalui program nasional di Brazil, Kolombia, Republik Demokratik Kongo, Indonesia, dan Peru. 5 negara yang memiliki lebih dari 70% hutan tropis dunia yang tersisa. Agama Buddha itu kaitannya sangat kental dengan hutan. Kita bisa melihat, ya tentu aja hutannya bukan hutan tropis ya, karena agama Buddha munculnya bukan di tropis ya. Tapi bagaimana kepeduliannya kepada hutan itu tidak lepas dari kehidupan Sang Buddha Gautama yang mulai dari kelahirannya, mulai dari beliau mencari ilmu dengan bertapa, mulai dari beliau mendapatkan pencerahan, mulai dari jejak-jejak beliau menyebarkan agama Buddha di India, dan sampai beliau wafat, itu semua terjadi di hutan. Kita bisa bayangkan seberapa kentalnya hubungan agama Buddha dengan hutan itu sendiri. Tentu aja hutan itu perlu dirawat karena merupakan juga tempat kelahiran agama Buddha. Bagi banyak orang, nilai dan etika ini sebagian besar akan diilhami oleh iman mereka. Terlepas dari keragaman agama dan kepercayaan yang besar, hampir seluruhnya memiliki etika yang sama, berdasarkan keharmonisan dengan alam dan kewajiban melestarikannya untuk generasi mendatang. IRI membawa suara moral tentang perlindungan hutan tropis, perubahan iklim, masalah masyarakat adat, dan pembangunan berkelanjutan. Pandangan dari sisi agama Buddha tentu aja sangat menyatu dengan alam. Karena kita biasa menyampaikan salam, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Artinya apapun seisi alam semesta ini, kita harapkan bisa berharmonis, bisa saling menjaga dan dirawat sehingga bisa berguna bagi sesama dan kepada anak cucu kita mendatang. Sehingga dalam pemikiran agama Buddha, bagian perlindungan terhadap alam itu adalah suatu tugas yang merupakan tugas pokok dan wajib. IRI berdiri dengan tujuan mendidik dan meningkatkan kesadaran tentang krisis penggundulan hutan
dan membekali para pimpinan agama dengan pengetahuan, perangkat pendidikan, dan pelatihan yang diperlukan untuk menjadi pendukung efektif bagi perlindungan hutan tropis. Menggerakkan aksi berbasis agama dengan menghubungkan para pemimpin agama dengan mitra dari berbagai sektor untuk meningkatkan dampak secara kolektif dan mempengaruhi kebijakan dan mengadvokasi pemerintah dan perusahaan untuk mengadopsi, memenuhi, dan memperluas komitmen mereka untuk melindungi hutan tropis dan hak-hak masyarakat adat yang berperan sebagai penjaganya. Terima kasih, sekian. Sadu, sadu, sadu.